Perkenalkan, nama saya Dea Kigir, saya dari kelas 3MB 2. Saya akan menjelaskan tentang menciptakan media public relation. Untuk menjangkau khalayak tertentu yang menjadi sasaran kegiatan public relation, tidak selalu dapat menggunakan media yang ada seperti pers, radio, dan televisi. Karena tidak semua khalayak menggunakan media tersebut. Ditambah lagi, media-media tersebut merupakan institusi tersendiri yang tidak selalu dapat sejalan dengan kepentingan perusahaan yang menggunakan jasanya. Karena harus memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik maupun regulasi yang ada. Bagian A, media internal. Beberapa media yang dapat dibuat untuk dapat menyampaikan pesan kepada khalayak internal atau khalayak eksternal yang bersifat khusus adalah: yang pertama, majalah. Media ini membuat atau menyampaikan beberapa informasi termasuk peraturan atau kebijakan pihak manajemen tentang suatu hal agar dapat diketahui, diperhatikan, dipertimbangkan, dan dilaksanakan oleh karyawan maupun pihak-pihak terkait. Media ini menyampaikan informasi dalam bentuk teks tulis atau tulisan, gambar, dan grafik. Yang kedua, tabloid. Media cetak yang membuat informasi menyangkut perusahaan. Informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak mendalam seperti majalah. Edisi terbitannya pun sama atau lebih cepat dibandingkan majalah, misal mingguan, 2 mingguan, bulanan. Biasanya tabloid diterbitkan minggu. Yang ketiga, newsletter. Media ini membuat berita tentang perusahaan secara berkala dengan volume berita yang relatif sedikit dan sekilas. Yang keempat, majalah dinding. Berbentuk seperti poster kecil yang ditempel di dinding perusahaan. Namun dapat juga dipublikasikan melalui tempat-tempat umum dengan cara ditempel. Yang kelima, slide dan media audio visual. Untuk khalayak yang sangat tertentu perlu dibuat media yang menarik agar lebih mengena. Seperti slide maupun karya audio visual seperti iklan radio, iklan televisi, tetapi tidak dipublikasikan melalui media radio maupun televisi. Bagian B, media eksternal. Media eksternal adalah media yang ditujukan kepada pihak luar atau non-pegawai perusahaan. Kepada pihak eksternal ini, media untuk membangun komunikasi tidak sama dengan media internal. Karena pihak eksternal tidak terkait oleh aturan dan kebijakan perusahaan secara langsung. Untuk itu, perlu ada media tersendiri di luar media yang digunakan untuk kalangan internal perusahaan. Secara umum, jurnal eksternal ini ditujukan for masyarakat umum. Namun demikian, secara khusus dapat diklarifikasikan secara berikut. Yang pertama, para distributor. Yaitu para distributor ini dorang mendistribusikan ini produk perusahaan. Jadi para distributor ini perlu media untuk menyampaikan informasi lebih khusus tentang kebijakan perusahaan, sehingga dorang ini bisa bergerak sesuai dengan orientasi perusahaan. Yang kedua, para pengguna dan konsumen. Para pengguna dan konsumen ini perlu memperoleh media dari perusahaan supaya dorang mau tahu tentang kelebihan-kelebihan dari produk perusahaan, termasuk formo tahu bagaimana cara DP pengguna produk ini. Yang ketiga, para pemimpin dan pencipta pendapat umum. Kepada khalayak ini perlu disampaikan informasi tentang perusahaan, mulai dari DP sejarah, visi dan DP misi, bidang garapnya, DP prestasi, komitmen perusahaan, dan lain-lain. Sama dengan for khalayak ini perlu disampaikan tentang ini perusahaan pe profil. Dorang yang tak masuk dalam pemimpin dengan pembuatan kebijakan itu rupa para politisi, pengusaha, akademisi, peneliti, investor, dan lain-lain.
Yang keempat, pelanggan tetap. For dapat menjaga kepercayaan pelanggan perusahaan, maka pemberian media eksternal yang memuat aktivitas perusahaan, prestasi, dan sebagainya tentang perusahaan. Dengan demikian itu, para pelanggan ini secara langsung boleh memperoleh informasi tentang dinamika dan profil perusahaan, sehingga orang ini tetap setia dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Bagian C, bentuk-bentuk baru jurnal public relation. Era digital merupakan era penggabungan berbagai media. DPRT, semua media dimanfaatkan for kepentingan penyebaran informasi dan publikasi. Tidak terkecuali untuk for media public relation. Ada beberapa bentuk media yang dapat dimanfaatkan pada era konvergensi media ini. Yang pertama, jurnal audiovisual, yakni ini jurnal yang berupa suara, gambar, dan tulisan sekaligus. Media ini dibuat untuk dapat dipublikasikan melalui radio, televisi, dan internet. Pembuatan media ini dimaksudkan agar mudah untuk diputar dalam berbagai kesempatan, termasuk untuk ditayangkan di media penyiaran yang ada seperti radio dan televisi. Dia contoh sama dengan orang sekarang ini di era yang mau bilang maju. Jadi sekarang ini orang ada seperti YouTube, seperti internet lain, semacam TikTok. Orang boleh mendapat informasi dari situ. Kedua, koran elektronik. Jika jurnal dalam bentuk audiovisual sudah tidak lagi menjadi hal yang aneh dan langka, maka teks elektronik atau koran atau majalah elektronik juga sudah menjadi hal yang sangat biasa. Tanpa menggunakan media cetak, seseorang dapat mengakses informasi melalui media elektronik. Apa yang dibuat dalam media cetak juga dapat diakses dalam bentuk online. Melalui itu dua media tersebut, ini informasi termasuk profil perusahaan dapat dipublish secara luas. Jadi pihak-pihak terkait pun boleh dengan mudah mengetahui ini profil perusahaan, karena memang DP informasi lebih menarik dan lengkap dengan konsep audiovisual. Bagian D, pertimbangan dalam membuat audiovisual. Yang pertama, tujuan. Media audiovisual adalah sarana untuk menyampaikan pesan khusus dari perusahaan kepada khalayak untuk mencapai tujuan tertentu. Siapa khalayak yang hendak dituju dari pemanfaatan media audiovisual yang dibuat haruslah jelas. Yang kedua, khalayak. Siapa khalayak yang hendak dituju? Apakah karakter khalayak yang hendak diberikan informasi melalui audiovisual tersebut memang cocok atau tidak? Penentuan khalayak ini bukan hanya untuk menentukan logika dan macam materi pesan yang dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk media audiovisual, tetapi berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana lainnya. Yang ketiga, masa liputan. Pesan yang dirumuskan dalam bentuk audiovisual diperkirakan akan dimanfaatkan sampai kapan. Artinya, jika peruntukannya lama, maka dalam proses pembuatannya harus menghindari simbol-simbol yang bersifat temporal. Semisal, menghindari penggunaan model pakaian tertentu agar video yang dibuat tidak cepat ketinggalan zaman. Yang keempat, penyampaian kepada khalayak. Teknis penyampaian pesan yang berbentuk audiovisual kepada khalayak harus dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak. Penyampaian ini berkaitan erat dengan kondisi sosial khalayak. Apakah kemungkinan menerima video atau tidak? Apa kelemahan dan kelebihan dari teknis penyampaian video kepada khalayak yang dibidik? Dan apa kelebihannya harus dipertimbangkan dengan baik. Bagian E, manfaat penggunaan media audiovisual. Yang pertama, mempermudah penyampaian dan penerimaan.
Praktisi public relation dapat menyampaikan materi dengan mudah dan menarik kepada khalayak yang dituju. Khalayak juga mudah, karena tidak harus membaca teks dan menonton, tetapi disuguhkan dengan bentuk gambar, suara, dan teks. Yang kedua, memperkaya hasanah informasi dan di perpustakaan perusahaan. Hasanah ini dapat dibuka dan ditayangkan sewaktu-waktu, apalagi perpustakaan di era konvergensi media tidak hanya berupa buku, tetapi juga berupa kaset dan audio. Pada saat ada tamu, misalnya ketimbang diberikan ceramah tentang profil perusahaan, akan lebih baik diputarkan profil yang berbentuk audiovisual. Image sang tamu pun akan lebih mudah dan dimudah untuk diisi dengan narasi yang berupa video. Yang ketiga, resepsi pers akan menjadi lebih menarik dengan adanya audiovisual. Acara menjadi lebih terasa hidup, khalayak dapat menikmati pesan melalui mata dan telinga sekaligus. Yang keempat, mempercantik stand eksibisi. Pameran jika hanya diisi dengan barang-barang yang berbentuk buku, selebaran, dan profil dalam bentuk cetak tidak akan menarik perhatian. Film, iklan layanan masyarakat, musik, slide, dan sebagainya akan menambah daya tarik pengunjung dalam sebuah pameran. Suasana akrab dan asyik pun dapat diciptakan di depan stand pameran dengan adanya video. Bahkan bisa dilanjutkan dengan pemutaran film yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dengan cara ini, image atau citra perusahaan secara langsung perlahan dapat dibangun. Bahkan mungkin lebih mengesankan dan tidak terasa memersuasi khalayak. Tetapi khalayak secara perlahan terbangun opininya. Perkembangan media audiovisual mempermudah kerja public relation, sebab media audiovisual memberikan kesempurnaan dalam menyampaikan pesan. Seseorang tidak perlu lagi susah-susah membaca informasi yang berupa teks. Cukup ini mencermati berbagai tayangan dalam bentuk audiovisual.